Oke, jadi kita masuk ke, tutorial minggu keempat, itu ngebahas ruang vektor Euclidean dan aplikasi geometris. Nah, jadi, kita belajar dasar-dasarnya aja dulu, tapi sebenarnya, lebih lebih enak kalau kalian tuh langsung ngepraktekinnya dalam soal. Jadi lebih ke inilah, cuma kita penjabarannya dulu. Jadi, vektor itu nanti ada sifat-sifatnya. Sebenarnya kalau untuk sifat-sifat dari vektor sendiri itu sebenarnya masih tergolong cukup mudah dipahami gitu, karena belum ada sifat-sifat sekiranya tuh yang sekiranya, apa ya, membutuhkan rumit lah ibaratnya pemikiran gitu. Kayak misal ketika vektor U ditambah vektor V itu sama aja dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi kayak hal ya pada umumnya aja. Terus kayak ketika, eee, vektor U ditambah vektor V di dalam kurung ditambah vektor W, berarti kan kita sama aja itu tuh kayak vektor U ditambah vektor V tambah vektor W. Jadi kayak tetap hasilnya tuh tetap sama aja gitu. Jadi kayak ketika vektor U ditambah vektor yang nilainya 0 itu sama aja dengan vektor U itu sendiri. Itu untuk, sifat-sifat aritmatika atau kayak tambahannya, pertambahan pengurangannya. Terus di sini juga ada, perkalian skalar. Jadi ketika sebuah vektor dikalikan vektor yang nilainya 0 atau dikalikan dengan nilai 0 itu maka hasilnya itu nanti 0 gitu. Dan ketika sebenarnya perkalian biasa sih ketika suatu vektor dikali negatif satu lah misalnya, berarti itu nanti jadi min dari vektor itu. Terus ini ada definisi norm vektor di R pangkat n, atau panjang vektornya lah ibaratnya. Jadi, untuk mencari norm atau panjang vektor itu tuh kayak sama aja dari, akar, terus, nilai kuadrat dari vektor itu. Misal kayak ini soal ini. Vektor ini kan punya norm dari vektor V, ibarat ini V1, ini V2, ini V3. Jadi ketika kita ingin mencari norm dari suatu vektor, itu sama aja kayak kalian mengakarkan hasil kuadrat dari nilai vektor itu. Jadi kayak min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti nanti hasilnya akar 9 ditambah 4 ditambah 1 atau sama dengan akar 14. Itu untuk mencari norm atau panjang dari suatu vektor. Terus ini masih, teorema sekedar latihan, terus ada juga ketika kita ingin mencari vektor satuan. Jadi kan kita di sini mencari panjang vektor. Jadi kalau mau mencari vektor satuan itu tuh sama aja dengan 1 dibagi dengan panjang vektor tadi. Panjang vektor yang kayak udah kita cari di sebelumnya gitu. Jadi kayak misal ini ada contoh soal. Jadi jika vektor V itu ada nilai 2, 2, min 1 atau sama aja ini 2, 2, min 1 atau ini V1, V2, V3. Berarti ketika kita ingin mencari vektor satuannya, hal yang pertama kita cari itu norm dari vektor V. Nah, kita cari dulu norm dari vektor V-nya, kan sama aja dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Berarti dicari V1 itu kan nilainya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti nanti hasilnya itu 4 ditambah 4 ditambah 1 itu sama dengan akar 9 atau akar 9 itu sama dengan 3. Nah, ketika kita ingin mencari, vektor satuannya, kan kita mau cari nih, ini kita mau mencari vektor
satuan. Berarti faktor satuan itu kan U per 1 norm dari vektor itu. Berarti vektor V dikali dengan vektor V-nya. Jadi 1 dan norm dari vektor V kan udah kita dapetin kalau nilainya itu 3. Berarti 1/3 dikali dengan vektor V. Vektor V tadi ada 2,2, min 1. Jadi nanti vektor satuannya itu ada 2/3, 2/3, dan min 1/3. Jadi kalau mau mencari vektor satuan itu seperti ini. Jadi dia membutuhkan panjang vektor. Jadi kita mencari panjang vektor terlebih dahulu. Terus ini ada perkalian titik vektor. Jadi kalau perkalian titik vektor yang melibatkan suatu sudut, maka rumusnya itu norm atau panjang vektor dari U dikali dengan panjang vektor dari V dan membutuhkan cos theta. Jadi misal sudutnya 60, berarti cos 60 kan setengah. Berarti cara mencarinya seperti ini. Dan apabila yang diketahui itu malah perkalian skalar dari U kali V atau dot produknya, misalnya yang dicari cos theta-nya, berarti rumusnya ini tinggal kalian putar lah ibaratnya rumusnya itu. Gitu. Terus ini ada teorema dari perkalian titik vektor. Jadi ketika suatu vektor dikalikan vektor itu sendiri, maka itu sama aja dengan panjang vektor itu dikuadratin. Terus ini rumus dari panjang vektor tadi, ini kan hasil kuadratnya. Terus ini masih sama aja sih kayak ketika vektor U dikali vektor V itu sama aja dengan vektor V dikali vektor U. Kurang lebih masih sama dengan teorema aritmatika yang tadi, sifat aritmatikanya. Terus ini ada ortogonalitas vektor. Jadi untuk membuktikan suatu vektor itu apakah tegak lurus atau tidak. Jadi dia tuh dikatakan ortogonal ketika suatu vektor itu tuh tegak lurus. Nah, untuk membuktikan suatu vektor itu tegak lurus atau enggak, jadi ketika vektor U dikalikan vektor V itu hasilnya sama dengan 0. Ibarat kayak contoh ini. Dia punya vektor U itu min 2,3, 1,4. Kalikan dengan vektor V itu 1,2, 0, min 1. Jadi kalian kalikan vektor U dan vektor V dan kalau hasilnya itu 0, berarti nanti dia bersifat ortogonal atau saling tegak lurus. Nanti untuk pembuktian lebih lanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi ini kayak sekedar awalan aja dari rumus-rumus yang bakal kita gunain nanti dalam menjawab soal. Ini juga ada teorema proyeksi vektor. Tuh. Jadi itu untuk gambaran rumus-rumus lah ibaratnya yang bisa kalian pakai nanti pas ujian atau pada saat kita menjawab soal nanti. Sebentar. Kita masuk ke contoh soal. Jadi kita punya vektor U, di mana vektor U itu ada 5 nilai, ada 1, 2, min 3, 5, dan 0. Dan vektor V itu ada 0, 4, min 1, 1, 2. Dan vektor W itu ada 7, 1, min 4, min 2,3. Nah, jadi kita akan menentukan vektor X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi yang mau kita cari itu nilai dari vektor X. Yang kita mau cari itu nilai dari vektor X. Sedangkan yang kita tahu di sini itu cuma vektor U, vektor V, dan vektor W. Oke, jadi hal yang pertama harus kalian lakuin, kalian tulis dulu persamaannya. Berarti kan ini persamaannya 2U dikurang V ditambah X
itu sama dengan 7x plus W. Nah, ini kalian sederhanain dulu, misal ini kan ada vektor X di ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita satuin dulu lah ibaratnya. Jadi di sini 2U dikurang V itu sama dengan 7X dikurang X ditambah W. Jadi ini 2U dikurang V itu sama dengan 6X ditambah W. Nah, ketika kalian sudah mencapai, ibaratnya ini persamaan satu ya. Nah, tinggal kalian substitusikan vektor yang kita punya. Jadi kan kita udah punya vektor U, punya vektor V, dan punya vektor W. Itu kalian substitusikan. Nah, jadi untuk vektor U itu 2 dari vektor U. 1, 2, min 3, 5, 0. Terus dikurang dengan vektor V. Vektor V itu 0,4, min 1, 1, 2. Ntar akhirnya gede. Baik. 2 ini 1,2, min 3, 5, 0 dikurang 0,4, min 1, 1,2 sama dengan 6x, karena x ini belum diketahui kan vektornya, atau nilai x ini nilai yang akan kita cari. Jadi 6x ditambah vektor w. Vektor w-nya itu ada 7, 1, min 4, min 2, 3. Tuh. Nah, setelah kalian masuk ke tahap ini, hal yang pertama kalian lakuin itu, kalian kalian kalikan dulu vektor U ini, karena kan ini 2U. Jadi untuk mempermudah kalian dalam menghitung, kalian kalikan ke dalam dulu. Jadi ini nanti vektornya 2, 4, min 6, 10, 0. Dikurang dengan 0, 4, min 1, 1, 2. Ini masih sama, berarti 6x ditambah 7,1, min 4, min 2, 3. Nah, kemudian kalian lakukan pengurangan biasa. Jadi, pengurangan itu seperti ini. Ini kan ibarat ini U1, ibarat ini U1, U2, U3, U4, U5. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Jadi yang kalian kurangin itu U1 dikurang V1, U2 dikurang V2, U3 kurang V3, U4 kurang V4, dan U5 kurang V5. Jadi untuk prosesnya itu seperti itu. Nah, nanti hasil yang kita dapetin kan ibaratnya kayak gini. Ini kan 2 dikurang 0, berarti 2. 2. Terus 4 dikurang 4, itu nilainya 0. Terus min 6 dikurang min 1, itu hasilnya min 5. Terus 10 dikurang 1, itu hasilnya 9. Dan 0 dikurang 2, itu sama dengan min 2. Sama dengan 6x ditambah 7, 1, min 4, min 2, 3. Nah, setelah kalian dapat persamaan ini, kalian pindah ruaskan. Si vektor W tadi, vektor W ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi, nanti hasilnya 2,0, min 5,
9,2 dikurang dengan 7,1, min 4, min 2, 3 sama dengan 6x. Nah, di sini kalian kurang kayak tadi lagi aja. Jadi nanti hasilnya dapat 2 kurang 7 kan berarti hasilnya min 5. Terus 0 dikurang 1 itu min 1. Min 5 dikurang min 4 itu nanti hasilnya min 1. Terus 9 dikurang min 2 itu nanti 11. Dan min 2 dikurang min 3 itu sama dengan min 5. Sama dengan 6x. Nah, nilai yang mau kita cari itu nilai X. Berarti vektor yang udah kita dapetin ini sama aja kita bagi dengan 6. Jadi X itu sama dengan min 5 per 6, min 1 per 6, min 1 per 6, 11 per 6, min 5 per 6. Oke, jadi di sini kita udah dapat solusi untuk vektor X-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, nanti reaction aja ya kalau emang gak ada yang mau ditanyain. Tuh, kalau emang gak ada yang bisa jawab, gak apa-apa. Ya, reaction seperti itu. Terus masuk ke soal selanjutnya. Diketahui kita punya 3 vektor nih. Ada vektor U, vektor V, dan vektor W. Hitung panjang dari vektor U dikurang vektor V. Berarti kita harus melakukan operasi yang pertama, yaitu vektor vektor U dikurang vektor V. Nah, vektor U itu kan 2, min 2, 3. Dikurang dengan vektor V itu 1, min 3, 4. Atau kalau kalian masih keliru dalam apa ya, karena dia sejajar ya masih bingung lah ibaratnya. Kalian buat aja ke bawah kayak gini. Jadi 2, min 2, 3. Itu dikurang dengan 1, min 3, 4. Kalau kayak gini kan lebih jelas ya untuk proses pengurangannya atau pertambahannya nanti. Jadi ibarat 2 kurang 1 itu sama dengan 1, min 2 tambah 3 itu sama dengan 1. Ini nanti 3 kurang 4 itu sama dengan min 1. Nah, kalian udah dapat nilai dari vektor U dikurang vektor V. Nah, tahap selanjutnya itu mencari panjang vektor dari vektor U dikurang vektor V. Rumusnya itu yang udah kita kerjain, bukan kerjaan sebelumnya sih, yang soal yang sebelumnya tadi. Jadi, nilai dari akar hasil vektor ini tadi. Berarti kan ini ibarat ini X1, ini X2, ini X3. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Tuh. Nanti dapat hasilnya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Atau sama aja dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 3. Jadi panjang vektor dari vektor U dikurang vektor V itu sama dengan akar 3. Oke, aman ya? Nggak ada yang mau ditanyain? Oke, aman. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Jadi, hitunglah nilai dari ekspresi yang diberikan dengan nilai vektor U, vektor V, dan vektor W. Jadi, nilai yang mau kita cari itu, nah, ini kan yang mau kita cari panjang vektor dari min vektor U di vektor V.
Ini kan sama aja dengan min dari panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Hmm. Nah, ini ibarat tanda mutlak. Tanda mutlak kan berarti mempositifkan apapun. Ibarat min ini, apabila dia punya tanda mutlak, berarti kan hasilnya nanti positif atau tetap panjang dari vektor U. Jadi, itu mutlak. Jadi dia mempositifkan si panjang vektor U. Oke, setelah itu kalian kali kayak biasa. Jadi tulis dulu vektor U itu nilainya berapa. Ya ada min 2, min 1, 4, 5. Dikali dengan vektor V-nya itu 3, 1, min 5, 7. Ini kita cari dulu untuk vektor U dikali vektor V. Nah, hasil yang kita dapetin nanti itu, ya kan kita itu panjang dari vektor U dan panjang dari vektor V. Itu. Nah, nanti untuk mencari panjang kan sama rumusnya kayak yang sebelumnya. Berarti kita mengkuadratkan setiap nilai dari vektor itu. Jadi ini ada min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Baru kita kali dengan panjang dari vektor V. Itu 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hasilnya itu 4 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 25. Dikali dengan 9 ditambah 1 tambah 25 ditambah 49. Hasilnya itu nanti 46 dikali akar 84. Nanti tinggal kalian kali kayak biasa. Jadi atau bisa kita keluarkan nilai pemfaktorannya lah ibaratnya. Ini kan 46. 84 ini kan sama aja kayak 4 dikali 2, 1. Terus ini 46. Nah, akar dari 4 itu kan 2. Berarti kita keluarin di sini 2, 2, 1. Gitu. Nanti hasilnya itu sama aja dengan 2 akar 21 kali 46 atau sama aja dengan 2 akar 966. Jadi untuk nilai dari soal yang kita cari tadi hasilnya 2 akar 966. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, kalau aman kita masuk ke soal yang, nomor 5. Soal yang kelima itu tunjukkan bahwa ketaksamaan Cauchy-Schwarz berlaku untuk vektor U min 3,1,0 dan V itu 2,-1,3. Nah, untuk ketaksamaan atau ketidaksamaan dari Cauchy-Schwarz itu sama ketika vektor U dikali vektor V itu lebih kecil sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, hal pertama yang kita cari berarti kan si nilai ini tuh U dikali V. Berarti kan vektor U itu nilainya min 3, 1, 0 dikali dengan vektor V itu 2, -1, 2, -1,3. Nanti hasilnya kan berarti min 3 dikali 2 ditambah 1 kali min 1 ditambah 0 dikali X. Nanti hasilnya ini min 6 ditambah min 1 ditambah 0. Hasilnya min 7. Nah, ketika ya kita hmm, mutlakkan perkalian U dikali perkalian V, itu sama aja kan mempositifkan si nilai negatif 7 ini. Berarti nanti hasilnya 7. Itu. Terus setelah kita udah dapetin, kita cari lagi si nilai mutlak panjang vektor U dikali panjang vektor V. Berarti kita cari dulu panjang vektor U-nya. Terus sama aja dengan akar min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Itu berarti 9 ditambah 1 ditambah 0 itu sama dengan akar 10. Terus panjang vektor dari V. Terus sama aja dengan 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 4 tambah 1 tambah 9 itu sama aja dengan akar 14. Terus kita buktikanlah ketidaksamaan dari Cauchy-Schwarz tadi. Jadi nilai mutlak dari perkalian U dan V itu lebih kecil tidak sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Ini kan hasilnya tadi 7. Lebih kecil sama dengan akar 10 dikali akar 14. Atau 7 itu lebih kecil dari akar 140. 7 lebih kecil
sama dengan 11,8. Berarti ini berlaku untuk vektor U dengan nilai min 3, 1, 0, dan vektor V 2, min 1, 3. Oke, di sini ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan apakah vektor U dan V itu saling ortogonal. Terus sempat ada ini ya, dua vektor tak nol U dan V dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika perkalian vektor tersebut itu sama dengan nol. Nah, berarti ketika kita ingin membuktikan sebuah vektor itu saling ortogonal atau tidak, kita kalikan vektor U dan vektor V-nya. Berarti U dikali V. 4, 6, 1, 4 kalian kali dengan vektor V-nya 2, 0, min 3. Nanti hasilkan berarti 6 dikali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 dikali min 3. Berarti 12 ditambah 0 ditambah negatif 12. Atau hasilnya itu 0. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor U dan vektor V itu ortogonal. Karena syarat ortogonal tadi, kalau nilainya perkalian kedua vektor itu sama dengan 0, itu ortogonal. Tapi kalau ibaratnya ini ya, dan ketika perkalian suatu vektor itu, vektor U kali vektor V itu tidak sama dengan 0, berarti itu tidak ortogonal atau tidak tegak lurus. Gitu. Oke, ini untuk nomor 6. Terus selanjutnya ke soal nomor 7. Soal yang nomor 7, tentukan bentuk titik normal dari persamaan bidang yang melalui titik P dan memiliki N sebagai vektor normal. Nah, jadi di sini kan diketahui titik P. Diketahui titik P. Di mana titik P itu min 1, 3, min 2. Dengan vektor normal N itu sama dengan min 2, 1, min 1. Nah, titik P itu melambangkan X1, Y1, Z1. Dan vektor normal itu melambangkan A, B, C. Nah, jadi untuk menentukan bentuk titik normal dari persamaan bidang ini, itu terdapat rumus. Di mana rumusnya itu A kali X dikurang X1
ditambah P kali G kurang Y1 ditambah C, Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, terus tinggal kita substitusi aja nilainya karena kita udah punya semua nilainya di bawah. Jadi A itu nilainya min 2, X dikurang X1 itu nilainya negatif 1. Ditambah B itu nilainya 1, Y dikurang G1 itu 3. Ditambah C itu nilainya negatif 1, kurang 2, 2 Z kali Z dikurang Z1 itu nilainya negatif 2 sama dengan 0. Jadi nanti persamaan yang kita dapetin itu min 2 X plus 1 ditambah Y dikurang 3 ditambah dikurang, dikurang Z plus 2 sama dengan hmm, Z dikurang min 2 sama dengan 0 di sini tadi Z dengan 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita udah dapat persamaan ini, tinggal kita sederhanain lagi. Berarti kan ini min 2X dikurang 2 ditambah Y dikurang 3 dikurang Z dikurang 2 sama dengan 0. Terus min 2X ditambah Y dikurang Z tuh dikurang 7. Min 2 dikurang min 3 dikurang min 2 itu sama dengan min 7 sama dengan 0. Nah, jadi persoalan tadi. Bentuk titik normalnya itu persamaan ini. Itu min 2X ditambah Y dikurang Z dikurang 7 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, masih aman ya berarti. Oke, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8, tentukan apakah kedua bidang berikut sejajar. Jadi, syarat ibaratnya ketika suatu vektor itu dikatakan sejajar ketika A1, A1 A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oke. Nah, jadi untuk membuktikannya itu kita udah punya persamaan, dua persamaan. Dimana persamaannya itu 4X min Y tambah 2Z sama dengan 5 dan 7X kurang 3G tambah 4Z sama dengan 8. Nah, em,
Mmm, sama masih berkaitan dengan soal sebelumnya, di mana kita mempunyai, atau berhubungan juga. Jadi setiap bidang itu kan mempunyai vektor normal. Jadi kita buat dulu di sini, seti setiap bidang mempunyai vektor normal. Nah, di mana kalau persamaan dari vektor normal tadi kan itu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Di mana nilai vektor normalnya nanti itu sama aja dengan A, B, C. Gitu. Nah, untuk syaratnya tadi, syarat dari dua bidang sejajar itu memenuhi persamaan ini. Jadi ini syaratnya. Terus, kita kan mau menentukan vektor normalnya dulu nih, berarti kita punya dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama itu 4x min y ditambah 2z sama dengan 5. Sehingga untuk vektor normalnya itu kan sama aja dengan 4, min 1, 2. Terus persamaan yang kedua itu 7x dikurang 3y ditambah 4z itu sama dengan itu sama dengan 8. Di mana N2 itu sama dengan 7, min 3, 4. Oke. Nah, kemudian setelah tadi kan udah kita tulis ya di atas ya. Kalau vektor N itu ada A, B, sama C. Jadi setelah kita dapat kedua vektor normal ini, bisa kita buktikan dengan memenuhi syarat tadi. Jadi untuk syaratnya kan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Tinggal kita substitusi ke nilainya. Berarti ini nilai. Berarti ini tuh nilai A1, ini B1, ini C1, ini nilai A2, B2, C2. Nah, nilai A1 itu 4 per A2-nya 7. Sama dengan B1-nya negatif 1 per negatif 3. Sama dengan C1-nya 2 per C2-nya 4. Nah, di mana nilai dari masing-masing A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2 itu nilainya berbeda. Di mana ini kan, coba 4 per 7 itu berapa nilai? 4 per 7 itu nilainya 0,571. Dibagi dengan 1/3 itu nilainya 0,33 dan 2/4 itu nilainya 0,5. Ini kan nilainya tidak sama dengan ya, karena nilainya tidak ada yang sama. Jadi, eee, kedua vektor ini tuh menandakan bahwa mereka tuh tidak saling sejajar karena mereka tidak memenuhi syarat ketika kedua vektor normal itu dibandingkan, itu nilainya sama. Jadi, didapatkan bahwa, eee, dua vektor normal ini tuh tidak sejajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan apakah bidang-bidang berikut saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus itu ketika kedua vektor ini ketika dikalikan, dia sama dengan nol atau ortogonal. Yang mana ya tadi ya soalnya? Nih, ortogonal atau tegak lurus. Jadi, kita punya dua vektor nih. Ada vektor U. Vektor U itu nilainya 3x min Y ditambah Z min 4 sama dengan 0. Atau nilai vektornya itu sama dengan 3, min 1, 1. Kita juga punya vektor V atau persamaan V, itu X ditambah 2Z sama dengan min 1. Atau 1,0,2 karena dia tidak punya nilai Y. Nah, terus kita untuk syaratnya untuk dikatakan tegak lurus ketika vektor U dikali vektor V itu sama dengan 0. Nah, berarti kan kita kalikan dulu kedua vektor ini. Vektor U dikali vektor V. Mana vektor U tadi nilainya 3 min 1. 1 dikali dengan vektor V itu nilainya 1,02. Terus ini berarti kan 3 dikali 1 ditambah min 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 2. Nilainya hasilnya 3 ditambah 0 ditambah 2. Atau perkalian kedua vektor ini nanti hasilnya itu sama dengan 5. Berarti kan tidak memenuhi syarat karena syaratnya itu sama dengan 0. Jadi, karena hasil dari perkalian vektor U dikali vektor V itu tidak sama dengan 0, maka faktor ini tidak ortogonal. Tidak ortogonal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan panjang dari proyektor ini vektor U dengan di mana vektor U-nya itu 3, 0, 4 dan vektor A-nya 2, 3 dan 3. Nah, di mana rumus dari di mana untuk panjang dari proyeksi vektor U itu sama dengan mutlak dari vektor U dikali vektor A per panjang dari vektor A. Berarti di sini harus kalian cari satu-satu. Yang pertama yang harus kalian cari itu vektor U dikali vektor A. Vektor U itu nilainya 3, 0, 4. Dikali dengan vektor A-nya 2, 3, 3.
Berarti ini kan 3 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 ditambah 4 dikali 3. Sama aja dengan 6 ditambah 0 ditambah 12. Itu sama aja dengan 18. Nah, berarti untuk nilai mutlak dari vektor U dikali vektor A, eh, itu sama dengan 18. Tuh. Terus, hal yang kedua yang kita cari itu panjang vektor dari vektor A. Vektor A tadi, panjangnya berarti di sini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau sama aja dengan 4 ditambah 9 ditambah 9. Atau akar 22. Nah, setelah kalian dapatkan panjang vektor A, baru kalian masukkan ke rumusnya tadi. Jadi, proyeksi vektor U itu sama dengan nilai mutlak yaitu 18 per akar 22 gitu. Atau kalau mau kalian cari lagi itu sama aja dengan 18 dibagi dengan 4,69. Maka nanti hasilnya itu 3,84. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang bingung dari soal-soal sebelumnya. Oke, karena masih aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu soal 13. Hmm, oke. Tentukan persamaan vektor dan parametrik dari garis yang melalui titik dan sejajar dengan garis yang melalui dua vektor di bawah ini. Di mana dengan nilai titiknya itu min 3, 1, 0, dan vektornya itu ada vektor 1 yang nilainya 0, min 3, 6, dan vektor kedua itu nilainya min 5, 1, 2. Nah, jadi kita punya titik di sini. Di mana titik itu sama dengan P0 dengan nilainya min 3,1, dan kita punya dua vektor, di mana vektor dari V1 itu sama dengan 0, min 3,6, dan vektor 2 itu sama aja dengan min 5,1,2. Nah, untuk mencari persamaan vektor dari jika terdapat suatu titik ya, untuk mencari persamaan vektor, persamaan vektor yang melalui suatu titik. Nah, persamaan vektor yang melalui suatu titik itu
persamaannya bakal jadi X, Y, Z, di mana itu ada nilai dari X 0, Y 0, Z 0. Di mana kita kan di sini punya dua vektor ya. Jadi ini ada vektor T1 dikali vektor 1 ditambah T2 dikali vektor 2. Jadi banyaknya ini nanti disesuaikan dengan jumlah vektor dari soalnya. Nah, kebetulan di vektor ini itu punya dua vektor, jadi sampai persamaan dari T2 dikali V2. Gitu. Ini tinggal kalian substitusi, ini kan nilai P0 itu menandakan X0, Y0, dan Z0. Jadi nanti persamaannya itu min 3,1,0 ditambah T1 dikali vektor 1 itu nilainya 0, min 3,6 ditambah T2, mana vektor 2 itu min 5,1,2. Oke, terus eh bentar. Terus kita kalikan lagi yang kayak untuk perkalian vektor. Jadi kan X ini X, ini Y, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z, ini X, ini Y, ini Z. Jadi kalian tuh mengelompokkan yang mana X, yang mana Y, yang mana Z. Atau tadi kita tuh misalnya X1, X2, X3. Jadi X1 sama X1, X2 sama X2, dan X3 sama X3. Nah, jadi di sini kita bakal mengelompokkan dari komponen X-nya dulu. Mana kan kalau untuk komponen X itu min 3 ditambah X ini itu kan berarti 0 dikali T1. 0 dikali T1 ditambah min 5 T2. Min 5 T2. Terus ini untuk komponen X-nya. Untuk komponen Y-nya nanti itu bakal jadi 1 kurang 1 ditambah min 3 T1 ditambah T2. Nah, untuk komponen Z-nya berarti kan 0 ditambah 6T1 ditambah 2T2. Tuh. Nah, nanti kalian dapetin untuk nilai X-nya itu sama dengan min 3 dikurang 5T2. Ini untuk nilai X, untuk nilai Y-nya nanti 1 dikurang 3T1 ditambah T2, 6T1 ditambah 2T2. Nah, terus sehingga kita tuh udah dapat jawaban atau hasil akhirnya di mana persamaan persamaan vektornya dulu yang kita buat. Untuk persamaan vektornya itu hasilnya X, Y, Z itu sama dengan min 3,1,0 ditambah T1 0, min 3,6 ditambah T2
min 5,1,2. Ini untuk persamaan vektornya. Untuk persamaan X, Y, Z-nya atau persamaan parametriknya, persamaan parametrik. Untuk persamaan parametriknya itu persamaan X, Y, dan Z-nya. Tadi kan X-nya udah kita dapetin. Kalau nilai X-nya itu nanti min 3, min 5, T2. Untuk nilai Y-nya itu 1 dikurang 3, T1 ditambah T2. Dan untuk persamaan Z-nya itu 6 T1 ditambah 2 T2. Karena tadi dari soal yang diminta ditentukan itu persamaan vektor dan parametriknya. Jadi kalau persamaan vektor itu dia di batas sini, tapi kalau parametrik itu kita kelompokkan mana X, mana Y, mana Z-nya. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang belum ada yang tanyain, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Sebentar. Hmm. Tentukan solusi umum untuk sistem persamaan linear di bawah ini dan tunjukkan bahwa vektor-vektor baris dari matriks koefisien itu tegak lurus dengan vektor-vektor solusinya. Jadi di sini kita punya sistem persamaan linear, di mana kalau ketika kita punya sistem persamaan linear, itu kita buat dulu matriks koefisiennya. Matriks koefisien. Nah, di mana untuk matriks koefisiennya, seperti ini kan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, seperti biasa ketika kita berhadapan dengan suatu matriks, berarti kita melakukan operasi baris elementer. Baik lagi melakukan operasi baris elementer. Di mana kan ini satu, 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 dua, 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 tiga, tiga, tiga. Berarti kan untuk di baris pertama dia udah punya satu utama nih. Berarti kan kalau dia udah punya satu utama, berarti fokus kita itu untuk di bawah satu utama itu nilainya harus 0. Nah, jadi kan berarti di baris kedua ini bakal kita lakuin proses baris 2 dikurang 2 kali dari baris pertama. Nah, di mana baris ketiga ini dikurang 3 kali dari baris pertama. Nanti hasil yang kita dapetin itu 1, 1, 1. Terus berarti ini nanti hasilnya 0, 0, 0. Dan di sini masih 3, 3, 3. Atau kalau ininya ketika kan kita langsung ngelakuin dua proses ya di sini. Jadi di sini juga udah 0, 0, 0. Gitu. Ini bentuk eselon barisnya.
Coba ini eselon baris. Nah, setelah kita udah dapatkan si matriks eselon baris ini kan kita jadi dapat persamaan, di mana persamaannya itu persamaannya jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan 0. Persamaan ini didapat dari nilai ini. Ini kan menandakan X1, X2, dan X3. Hmm. Nah, jadi kita bisa memisalkan variabel bebas karena di sini tuh kita nggak punya ibaratnya kita nggak punya clue lah buat nilai X3, X2, atau nilai X1-nya. Jadi karena kita sama-sama nggak punya clue di sini, jadi kita misalkan dengan variabel bebas. Misalkan dengan variabel bebas. Di mana kita misalkan kalau nilai X1 itu sama dengan S, X2 itu sama dengan T. Nah, nilai X3 itu kan sama aja dengan eh, min X1 dikurang min X2. Atau kita pindahkanlah rumusnya tadi. Jadi X3 itu sama aja dengan min S per min T. Sampai sini ada yang bingung nggak dengan persamaan kita yang ini? Ya masih aman ya berarti. Nah, jadi di sini kita punya vektor solusinya. Vektor solusi. Di mana nilai X1, X2, X3. Itu sama aja dengan S, T, min S, min T. Ini untuk vektor solusinya. Terus lihat lagi ke soal, tunjukkan bahwa vektor-vektor baris dari matriks koefisien tegak lurus ini dengan vektor-vektor solusinya. Nah, berarti kita menunjukkan bahwa vektor-vektor baris dari matriks ini tegak lurus dengan vektor solusinya tadi. Berarti kan kita punya tiga vektor ya jatuhnya di sini. Kita punya tiga vektor, di mana vektor yang pertama itu 1, 1, 1, di mana vektor 1 ini, apakah dia tegak lurus dengan vektor solusinya? Berarti kita kali dengan vektor solusi yang udah kita cari tadi. Ini S, ini T, ini min S, min T. Nah, ini sama aja dengan S ditambah T dikurang min S min T. Itu sama dengan 0. Karena di sini vektor solusinya itu berupa variabel bebas atau eh nggak ada angka lah ibaratnya di sini. Jadi S dikurang S kan habis, T dikurang T habis. Jadi hasilnya 0. Hmm. Terus untuk vektor yang kedua itu kan nilainya 2, 2, 2. Dikali dengan vektor solusinya S, T, min S, min T. Sama aja kita kalikan lagi, berarti ini 2S ditambah 2T. Sini berarti min 2S min 2T. Berarti 2S kurang 2S kan 0 ditambah 2T kurang 2T 0. Berarti ini hasilnya 0 juga. Terus
eee, vektor yang ketiga itu 3 3 3 dikali dengan vektor solusinya S, T, min S, min T. Oke, di sini 3S ditambah 3T dikurang 3S min 3T. Hasilnya 0. Jadi kita tuh udah menunjukkan bahwa vektor-vektor baris ini tuh dia tegak lurus dengan vektor-vektor solusinya. Ya kan vektor solusinya nih. Sedangkan vektor dari barisnya itu yang ini tadi, ini vektor barisnya gitu. Ternyata tegak lurus karena kan kalau kalian masih ingat tadi syarat ketika suatu vektor itu tegak lurus atau enggak, itu nilainya sama dengan nol atau bersifat ortogonal gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, masih aman ya. Lanjut ke 2 soal terakhir. Ini soal yang nomor 15. Jadi, misal ada vektor U, di mana vektor U itu nilainya 3, 2, min 1. Terus dan nilai vektor V itu 0, 2, min 3, dan W itu 2,6, 7. Hitung vektor-vektor di bawah ini. Jadi kita menerapkan ini mulai dari sifat-sifat vektor tadi ini. Kita menerapkan ini, kita juga menerapkan persamaan ini. Gitu. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu proses penjumlahan kedua vektor. Nih, berarti hal pertama yang kita lakuin itu ketika vektor U ditambah vektor V, di mana vektor U itu nilainya 3, 2, min 1 ditambah vektor V itu nilainya 0, 2, min 3. Berarti nanti penjumlahannya jadi 3, 4, min 4. Nah, jadi di sini kita udah dapetin proses yang pertama, penjumlahan dari matriks U ditambah matriks V. Itu kita ubah aja jadi bentuk kayak gini lagi. 3,4, min 4. Kemudian hasil penjumlahan ini akan kita kalikan atau cross product. Bedakan cross product sama dot product ya. Jadi untuk tadi ini U plus V kita kalikan atau cross product dengan vektor W. Kita kali cross product kan dengan vektor W. Nah, di mana untuk memudahkan kalian itu melambangkan I, ini J, dan ini K. Nah, di mana penjumlahan dari matriks vektor U plus vektor V 3, 4, min 4. Nah, terus untuk vektor W itu nilainya berapa ya? 267. 267. Gitu. Nah, ketika kita ini mengalihkan suatu vektor cross product, gitu kan?
itu sama aja dengan, gimana ya cara mudahnya? Ini, berarti ketika kita kan mengalihkan cross product, berarti ada I, ada J, ada K. Nah, untuk I, berarti ini tuh I ditambah ini J dan ini K. Untuk, vektor yang I ibaratnya, berarti yang kita matriks atau nilai yang selain I, berarti J dengan K. Berarti ibaratnya si matriks ini kita tutup 4, min 4, 6, 7. Jadi, jadi kalau cross product kan ada nilai I, J, sama K. Kalau kita ingin mencari nilai I, berarti yang kita pakai itu hanya J dan K. Begitupun juga kalau kita mau cari J, berarti nilai yang kita pakai itu I dan K. Ketika kita ingin mencari nilai K, berarti nilai I dan J. Jadi selain nilai yang mau kita cari gitu lah yang kita pakai. Tuh untuk cara ini ya sih, cara cepatnya lah ibaratnya. Nah, untuk J berarti kan yang kita pakai cuma kolom I dan kolom K-nya aja nih. Berarti di sini ada 3, min 4, 2, 7. Terus untuk K berarti di sini 3, 4, 2. Nah, kalian bingung nggak sampai sini? Cara ibaratnya cara nulisnya gitu atau apa? Oke, aman ya, karena ada yang reaction aman. Berarti, nah, ketika kalian berhadapan di tahap ini tuh sama aja kalian mencari determinan, determinan dari suatu matriks. Berarti kan ini tuh sama aja dengan 4 dikali 7 dikurang dikurang dengan 6 dikali min 4. Terus I, dikalian I, ditambah, ini berarti 3 dikali 7 dikurang dengan 2 dikali min 4. D. Ditambah, banyak berarti 3 3 dikali 6 dikurang 2 kali 4. Nah, sama dengan, berarti kan ini tuh 28 dikurang negatif 24 I ditambah 21 dikurang negatif 8. Misalnya kita ada yang keliru sebentar. C ditambah 18 dikurang 8K. Nah, kalau kalian masih ingat untuk, apa ya, matriks ya sebelumnya. Jadi kayak matriks tuh kalau kita mau mencari suatu, determinan itu kayak di sini ada plus, di sini negatif, di sini plus. Terus di sini negatif, di sini plus, di sini negatif, di sini plus, negatif, plus. Nah, ini tuh juga diterapkan ketika kita ini kan jatuhnya minor cofactor juga ya. Nah, berarti ini tuh nanti tandanya negatif karena dia juga menerapkan dari proses minor cofactor gitu. Nih, itu minus. Jadi nanti hasilnya itu 52 I dikurang 29 C ditambah 10K.
Kalau cross product itu jangan lupakan kalau dia tuh I topi J topi itu bukan ini I C K I ini C ini K I C K ini juga berarti ini C ini C. Berarti kita udah dapetin hasilnya. Hasil dari U plus V cross product dengan vektor W itu sama aja dengan vektor 52, -29, 10. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, karena masih aman, kita lanjut ke soal ke-16. Itu soal terakhir dari tutorial minggu keempat. Nah, jadi, bentar. Hitung, hitung skalar triple product U dot product dikali di mana vektor V cross product dari vektor W. Nah, ini kan beda nih, jangan samakan dot product sama cross product gitu. Tuh. Hal yang pertama kita cari itu vektor V cross product dengan vektor W. Buat sama seperti sebelumnya, I, C, K. Nah, vektor V itu kan nilainya 1, min 3, 1. Dan vektor W itu min 5, min 1, 1. Sama seperti sebelumnya, berarti kan kita mau mencari Nah, kita mau mencari nilai dari I, C, dan K-nya. I ditambah C ditambah K. Nah, kalau I berarti kan kolom yang kita lihat hanya J dan K-nya aja. Berarti ini min 3, 1, min 1, 1. Kalau J berarti 1, 1, min 5, 1. Kalau K berarti 1, min 3, min 5, min 1. Ada yang bingung nggak di tahap ini? Oke, aman ya. Nah, berarti ini sama aja kita cari determinannya. Berarti diagonal kanan dikurang diagonal kiri. Ini tuh min 3 dikurang min 1 sama dengan itu. Ditambah 1 dikurang negatif 5. Bukan ditambah tapi dikurang ya. Dan kita menerapkan prinsip yang tadi. I, C ditambah min 1 dikurang 15K. Berarti hasilnya nanti min 3 tambah 1 itu min 2I dikurang 6C ditambah min 1 berarti ini min 16K. Min 16. Oke. Ini untuk hasil dari cross product
vektor V dikali vektor W, hasil cross produknya. Terus, kita kalikan hasil cross product ini dengan vektor U. Kita masuk ke, kita baca. Nah, di sini kita lanjutkan ke proses U dot product dot product dengan vektor V cross product vektor W. Vektor U itu kita dapat nilai hasilnya min 2, 0, 6. Cross product dengan vektor tadi itu min 2, min 6, min 16. Nanti kan hasilnya min 2 dikali min 2 ditambah 0 dikali min 6 ditambah 6 dikali min 16. Hasilnya nanti 4 ditambah 0 ditambah negatif 96. Hasilnya min 92. Jadi ibaratnya kalau cross product itu dia menghasilkan jumlah vektor yang sama atau jumlah nilainya itu sama itu ada 3, ada I, J, K. Tapi ketika dia dot product itu nanti hanya menghasilkan satu nilai akhir aja, satu nilai seperti ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, jadi ini beberapa soal dari tutorial minggu keempat. Jadi kemungkinan em, soal UTS dari modul ini tuh juga mungkin cukup banyak karena ini agak lumayan kompleks ya, sebenarnya dibandingkan modul-modul sebelumnya itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nanti untuk tutorial yang kelima itu kita mulai di jam 1 siang sampai jam 14.40. Oke, kalau belum ada pertanyaan, berarti kita akhirin aja dari tutorial minggu